Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Timur Tengah, 26 hingga 27 Januari 2026. Situasi keamanan di Timur Tengah memasuki fase paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan berbagai media regional dan barat pada 26 Januari 2026, konsentrasi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut dinyatakan telah rampung, memicu spekulasi luas bahwa aksi militer terhadap Iran dapat terjadi dalam 24 hingga 36 jam ke depan. Sejumlah indikator lapangan menunjukkan eskalasi tajam. Lebanon melaporkan peningkatan signifikan patroli drone Amerika Serikat dan Italia di sepanjang pantai barat negara itu. Pada saat yang sama, lalu lintas penerbangan sipil di wilayah Israel mulai terganggu, dengan banyak penerbangan internasional memutar balik atau menghindari wilayah udara Israel, menandai meningkatnya ancaman keamanan di langit Timur Tengah. Pentagon konfirmasi penempatan senjata baru. Media Israel dan Barat mengungkapkan bahwa seluruh pengerahan militer AS kini berada dalam posisi operasional. Pentagon secara tidak lazim juga mengonfirmasi bahwa senjata otomatis generasi baru telah memasuki tahap penempatan tempur dan dinilai sebagai elemen kunci untuk menghadapi potensi serangan jenuh drone dan rudal dari Iran maupun kelompok proksinya. Menurut konfirmasi silang The Jerusalem Post dan sejumlah sumber intelijen, kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln telah mencapai posisi yang telah ditetapkan dan kini menjadi poros utama daya getar laut AS di kawasan. Kapal induk tersebut beroperasi bersama kapal penjelajah rudal dan unsur pertahanan udara, membentuk sistem serangan laut terpadu berlapis. THAAD Patriot dan Iron Dome aktif penuh. Di darat, Amerika Serikat telah mengintegrasikan sistem pertahanan rudal THAAD yang baru dikerahkan dengan jaringan Patriot yang telah ada. Sistem ini membentuk lapisan intersepsi rudal balistik jarak tinggi dan rendah yang secara khusus diarahkan untuk menghadapi ancaman Iran. Di Israel, pasukan AS yang dikerahkan dinyatakan sepenuhnya siap tempur, sementara militer Israel memasuki status siaga tingkat 3. Sistem Iron Dome diaktifkan secara nasional. Jet siluman F-35I berada di garis depan kesiapsiagaan, dan pesawat F-15I serta F-16 dan berbagai negara sekutu dilibatkan dalam latihan kesiapan tempur intensif selama beberapa hari terakhir. Skala dan tempo latihan ini dinilai jauh melampaui pola pencegahan rutin, mengindikasikan persiapan nyata menuju konflik bersenjata. Israel siap menyerang balik Iran. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel pada 26 Januari 2026 menyatakan bahwa seluruh persiapan perang telah diselesaikan dan Israel siap berkoordinasi dengan pasukan AS kapanpun dibutuhkan. Para pejabat tinggi Israel menegaskan bahwa jika Iran menyerang Israel, maka serangan udara besar-besaran ke wilayah Iran akan segera dilancarkan. Sejumlah tanda tidak biasa terus bermunculan. Pembatalan penerbangan sipil secara massal, patroli udara intensif AS dan Italia di Mediterania Timur, serta pergerakan pesawat pengintai yang meningkat drastis. Koalisi regional mulai terbentuk. Amerika Serikat dilaporkan telah memberi pemberitahuan kepada Uni Emirat Arab, Yordania, Irak, dan Arab Saudi mengenai rencana operasi terkait. Jika konflik pecah, Inggris, UAE, dan Yordania diperkirakan akan berpartisipasi dalam operasi pertahanan udara regional guna mencegat rudal dan drone bunuh diri Iran. Sebagai bagian dari langkah darurat, Inggris pada 26 Januari 2026 mengerahkan jet tempur Typhoon ke Qatar, memperkuat postur udara koalisi bersama AS. Iran masuk mode perang, Khamenei dipindahkan ke bunker. Di pihak Iran, perkembangan besar juga terjadi setelah militer mengeluarkan peringatan serangan udara. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan telah dipindahkan secara darurat ke fasilitas bawah tanah berkeamanan tinggi di Teheran. Pengelolaan pemerintahan harian sementara dialihkan kepada Masoud Pezeshkian yang secara luas ditafsirkan sebagai peralihan kekuasaan de facto dalam situasi perang. Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan status siaga tempur penuh dengan ribuan personel berada dalam posisi jari di pelatuk. Di fasilitas rudal bawah tanah yang membentang ratusan meter, sekitar 3.000 rudal dilaporkan berada dalam kondisi siap luncur, termasuk rudal hipersonik Fatah. Selat Hormuz dari titik panas dunia.
Iran juga memperkuat pertahanan di Selat Hormuz dan Provinsi Hormozgan, membangun jaringan tembakan anti kapal padat. Berbagai rudal anti kapal, termasuk Fatah, Mogadam 360 dan rudal jelajah barat Abu Mahdi, dilaporkan telah ditempatkan di garis depan. Selat Hormuz merupakan jalur vital dunia dengan lebih dari 17 juta barel minyak per hari melintas. Gangguan kecil saja berpotensi mengguncang pasar energi global. Tak heran, kabar ini langsung memicu lonjakan harga minyak jangka pendek dan membuat perusahaan pelayaran internasional menilai ulang risiko rute mereka. AS tingkatkan tekanan, Iran balas dengan ancaman asimetris. Dalam 48 jam terakhir hingga 26 Januari 2026, lebih dari 45 penerbangan militer C-17 AS tercatat bolak-balik ke Timur Tengah, mengangkut personel dan peralatan kunci, pola yang oleh analis disebut sebagai ritme perang klasik. Komando Pusat AS, CENTCOM, menegaskan akan mempertahankan kehadiran militer yang diperlukan untuk menjamin keamanan jalur pelayaran, meski tidak merinci langkah lanjutan. Para analis menilai strategi Iran bersifat asimetris dan terukur. Menghadapi keunggulan mutlak AS dalam kapal induk dan kekuatan udara, Teheran memilih memanfaatkan rudal, drone, dan kendali titik geografi strategis untuk memperbesar risiko dengan biaya relatif rendah. Israel sudah lebih dulu menyalakan api. Di luar konfirmasi langsung AS Iran, Israel telah lebih dahulu meningkatkan eskalasi. Dalam hitungan jam pada akhir Januari 2026, Israel melancarkan 14 serangan udara besar-besaran terhadap target Hizbullah Lebanon yang didukung Iran, termasuk di wilayah Maidan dan Jabal. Serangan ini dipandang sebagai pembersihan awal medan perang guna melemahkan proksi Iran di utara. Jika perang terbuka AS Iran benar-benar pecah, para pengamat menilai Israel hampir pasti akan memperluas operasi ke Lebanon, Suriah, dan wilayah lain yang menjadi basis kelompok bersenjata pro-Iran. Kesimpulan, jendela waktu sangat sempit. Dengan seluruh elemen militer berada di posisi siap tempur, 24 hingga 36 jam ke depan dipandang sebagai jendela waktu kritis. Satu keputusan politik atau satu insiden kecil saja berpotensi memicu konflik regional besar dengan dampak global terhadap keamanan, energi, dan stabilitas dunia. Timur Tengah kini berdiri di tepi jurang sejarah. Dunia menunggu apakah perang akan meledak atau masih ada ruang bagi penahanan terakhir. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.